Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sen Antoni dengan NIM 224110102030. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas desain dan analisis algoritma B di Crisp and Conquer. Oke, untuk soal nomor 1 ini sebuah array A 1 hingga N memiliki N elemen berisi N-1 bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Oke, dengan demikian ada satu elemen array yang kosong. Jangan diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai N, tidak boleh ada bilangan yang sama di A. Sehingga satu bilangan 1 sampai N yang tidak digunakan. Ini intinya adalah bisa dijelaskan dari contoh di sini. Ini ada 1 hingga 10, tapi angka 8-nya tidak ada. Oke, saya akan memberikan jawaban singkat di sini. Ini sebenarnya agak rumit sih. Jadi saya memberi nama algoritma apa aja lah, ini bebas ya namanya. Lalu ini listnya adalah inputannya, saya langsung saja menggunakan list karena saya langsung mengcopy dari VS Code. Oke, untuk pertama itu mendefinisikan dulu mid-nya, yaitu nilai tengahnya. Saya menggunakan rumus ini agar nanti di bagian ininya bisa. Oke, karena saya langsung menggunakan dari VS Code, langsung saja ke VS Code-nya. Oke, jadi pertama harus import math. Itu saya menggunakan math.cell yang akan membulatkan ke atas. Lalu jika mid di list, maka akan dijalankan ini. Tapi jika mid tidak ada di list, jadi listnya itu adalah ini, saya menggunakan yang sama aja, yaitu 10. 10. Jadi yang hilang adalah 8. Oke, saya sebenarnya ini sudah mencoba beberapa kali sehingga tidak dan masih tidak bisa untuk yang jumlahnya adalah bilangan genap. Misalnya ini ditambah jadi 11, maka akan berjalan seperti ini karena ini jumlahnya 1 sampai 11, yang dihilangkan sudah 8 sehingga hasilnya 10. Tapi bila sesuai contoh akan dijalankan nilai ini. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk len list ini adalah jadi for x in range, jadi untuk 1 hingga len list ditambah 2. Karena ini ada 9, jadi kan len listnya adalah 9, lalu ditambah 2, 11, sehingga 1 sampai 10. If x in list, pas. Jika tidak ada di list, baru di return. Oke, itu untuk bila jumlahnya adalah bilangan genap. Bila ganjil seperti ini atau yang sesuai dengan contoh akan dijalankan proses ini. Jika len list, jadi ini agak rumit sih, tapi untuk penjelasannya adalah jika jumlah list anggota dari mulai indeks 0 hingga indeks ke-6, mohon maaf ini indeks ke-5, itu lebih besar daripada jumlah dari indeks yang ke-6 ini hingga terakhir, akan dijalankan ini. Sebenarnya langkahnya sama, hanya saja karena disuruh di Crisp and Conquer, sehingga jumlah pengerjaan for-nya akan menjadi lebih sedikit. Ini pun juga sama. Jadi saya mengambil ini nilai yang lebih kecil, lalu saya jalankan. Seperti itu. Oke, untuk contohnya, langsung saja di run. Oke, ini adalah 8 ya, yang enggak ada ya. Misalnya 7. Juga harusnya 7. Kita kembali. Misalnya 3. Nah, sini juga 3. Bila semuanya ada, maka yang dianggap tidak ada adalah bilangan yang paling terakhir atau bilangan yang bisa dibilang ini adalah titik seperti ini. Ini adalah 11, misalnya seperti itu.
Sama juga L-nya dengan bilah seperti ini. Oke, saja kembali ke laporan. Oke, kenapa kok algoritma ini disebut algoritma decrease dan conquer? Karena saya dapat menyebut ini decrease and conquer karena ini mengurangi fungsi dari algoritma tersebut. Bila lengthnya lebih, bila jumlahnya tidak lebih, jika jumlahnya tidak bisa dibagi dengan 2. Sebelumnya saya mohon maaf ya untuk yang lebih dari yang bisa dibagi 2 saya tidak menemukan langkahnya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Oke, jadi ini yang pertama, ini adalah bilangan positif A dengan B didefinisikan sebagai B tambah B tambah B sebanyak A kali. Desainlah algoritma AB menggunakan strategi brute force. Lalu mengapa? Untuk brute force-nya sendiri sederhana, hasil sama dengan 0, for X in ring 1, A tambah 1, hasil tambah sama dengan B, return hasil. Jadi untuk algoritma non-rekursif sih. Untuk yang selanjutnya D, yang C ini saya menggunakan algoritma rekursif sehingga sedikit lebih singkat. Oke, langsung ya ke ininya. Di save. Oke. Nah, jadi seperti ini. Contohnya adalah 4 dikalikan dengan 6, hasilnya 24. Nah, berapa? 30. Oke, kurang lebihnya sih seperti ini kalau yang bukan rekursif. Untuk yang rekursif, oke, sebelumnya kenapa kok algoritma ini disebut brute force? Karena algoritma ini langsung saja ya, karena tidak menggunakan apa-apa bisa dibilang, karena langsung kalau dimintanya seperti ini ya langsung dikerjakan langsung seperti itu dan tidak menggunakan cara-cara lain. Dengan contoh kalau yang ada di sini, maka ini masih ada bilanya. Jika ini, maka yang dijalankan ini. Tapi jika ini tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah else. Berbeda dengan yang ini, langsung saja dijalankan. Oke, selanjutnya algoritma menggunakan strategi decrease and conquer. Oke, langsung saja ya, karena ini diberi hint. Oke, tapi untuk hint yang kedua saya tidak menggunakan karena setelah saya coba hasilnya adalah salah ya. Untuk hint kedua kan biar saya aja di bagian bawahnya. 1. Oke, untuk hint kedua ini adalah seperti ini. Saya tidak menginputkan karena salah. A minus 1 per 2, koma 2 kali B tambah B. Oke, ini. Nah, hasilnya salah. Hasilnya adalah 30. Ini sesuai dengan hint pada soal. Jadi saya menggunakan cara saya sendiri ini menggunakan algoritma rekursif. Hasilnya adalah 25. Oke, selain itu sama ya untuk langkahnya. Jadi jika A sama dengan 1 langsung di return B, elif A bagi 2 sama dengan 0, maka di return perkalian ini sesuai dengan hint, else maka akan di return perkalian ini. Oke. Karena hintnya salah, jadi saya menggunakan punyanya saya sendiri. Oke, mengapa kok algoritma ini disebut algoritma decrease and conquer? Karena ini masih ada beberapa pembagian yang dilakukan. Dengan contohnya adalah seperti ini ya. Jika A-nya itu lebih dari, jika A-nya itu habis dibagi 2, maka akan dijalankan lebih sedikit. Kan misalnya ini 6, jadi kan hanya 3. Lalu setelah itu, lalu 3, 2 tambah B, ini nanti dikalikan di return B, jadi hasilnya adalah 10, nanti setelah itu dibagi lagi.
Sehingga nanti lama-kelamaan hasilnya akan jadi 30 seperti yang ada di contoh sini. Oke, itu akan dijalankan terus. Jadi berbeda dengan ini karena saya menemukan bahwa itu salah, jadi saya mengganti sendiri. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik secara sengaja dan tidak sengaja, dan terima kasih banyak telah mendengarkan.